Bapak ya. Nah, ini kita yang kedua adalah kita melakukan namanya reksa uji, eksekusi sebuah panel listrik. Yang tadi kita instalasi penyal petir. Nah, instalasi dalam sebuah panel ini ada terbagi namanya tiga, dari panel MDP, SDP dan SSDP. Kalau ini namanya SDP. SDP panjangan adalah Sub Distribution Panel. Kalau MDP adalah Main Distribution Panel. Yang mana Main Distribution Panel datang dari PLN. Ya, PLN baru masuk ke sini dibagi-bagi. Oke. Nah, kenapa pentingnya sebuah panel? Panel adalah sebagai sumber energi atau sumber pemakaian sebuah kelistrikan. Kelistrikan ada tiga alur proses, ada 4 sebenarnya. Dari pembangkit yang menghasilkan sebuah sumber energi listrik, disalurkan yang dinamakan sebut transmisi, yang tiang-tiang banyak itu ya. Transmisi itu ada beberapa tipenya sebenarnya transmisi. Lalu yang ketiga ada distribusi. Distribusi sentralnya yang dibagi-bagi ke setiap pelanggan. Nah, nanti masuk ke kita disebut adalah pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini baru kita bagi-bagi, nama panelnya dari ada panel gardu MDP, SDP dan SSDP. Nah, panel ini sebenarnya sangat penting karena sebagai acuan, yaitu terutama banyak terjadi sebuah kecelakaan kerja. Hampir 60-70% terjadi potensi kecelakaan kerja ada di sisi pemanfaatan. Di listrik ada 3 yang namakan bahaya potensi, terutama potensi bahaya kecelakaan di listrik. Yang pertama disebutnya potensi bahaya sentuhan langsung. Yang dinamakan bahaya sentuhan langsung adalah kita menyentuh pada bagian konduktif yang bertegangan. Contohnya apa? Sekarang kita mau ngecek nih panel. Nah, ini berarti ada bahaya, bisa terjadi bahaya sentuhan langsung. Peraturan Permenaker nomor 12 tahun 2015 dan peraturan dari IEC P1036 menyatakan setiap bekerja tidak boleh bekerja sendirian. Hukumnya haram. Bukan sunnah, bukan makruh. Jadi kalau Bapak instruksikan pada anak buah Bapak nanti untuk ngecek panel dalam bertegangan harus wajib berdua, nggak boleh sendiri. Itu secara peraturan ada di Permenaker nomor 12 tahun 2015 di halaman sekitar halaman 9 atau halaman 10. Bapak cek nanti di sana ya. Kalau Bapak belum ada, nanti mungkin bisa browsing ya, atau teman-teman yang punya data itu Bapak bisa buka. Dan itu jadi kita namanya pertama sentuhan langsung, jadi kita menyentuh dalam bagian konduktif yang bertegangan. Yang kedua disebut bahaya sentuhan tidak langsung. Yang dinamakan bahaya sentuhan tidak langsung adalah menyentuh pada bagian yang awalnya tidak bertegangan menjadi bertegangan dikarenakan apa? Ada kebocoran isolasi. Contohnya yang sekarang kita mau lakukan nih gitu. Yang ketiga adalah bahaya kebakaran. Bahaya kebakaran apa? Karena apa? Barang-barang yang tidak standar, kabel bukan standar, kontaktor nggak standar, breaker nggak standar, bukan ukuran, bukan speknya, kita main pasang, terjadi panas berlebihan, suhu berlebihan, bisa menyebabkan arc dan blast itu. Jadi kalau nanti teman-teman ada asesmen yang iseng bertanya, kalau Anda kan sudah ngecek nih listrik, bahaya listrik ada berapa macam sih? Ada 3. Sentuhan langsung, bahaya sentuhan langsung, bahaya sentuhan tidak langsung, sama bahaya kebakaran. Kalau bahaya sentuhan langsung adalah menyentuh bagian konduktif yang bertegangan. Maksudnya alat yang ada tegangannya, kita nyentuh tangannya gitu. Kalau yang bahaya sentuhan tidak langsung itu tadi awalnya nggak bertegangan, tapi pas kita pegangin, kok kayak ada strum. Nah, itu disebut bahaya sentuhan tidak langsung. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya sampaikan ini khawatir nanti ada asesmen yang iseng nanya-nanya gitu. Oke. Lalu tujuan kita mengecek untuk praktek di sebuah panel ini, tujuannya biar teman-teman tahu bahwa pentingnya sebuah panel terutama dari sisi keselamatan. Yang terutama lagi nanti dari pada saat kita masuk ke dalam ruangan ini, seharusnya poin yang pertama adalah yaitu pintu panel. Pintu panel secara peraturan PUIL tidak boleh namanya ngebuka ke dalam, harus membuka keluar. Emergency. Dalam ruangan yang ada sumber tegangan, baik itu panel, baik itu genset, pokoknya yang ada Bapak pasang sumber kelistrikan, itu harus wajib buka keluar. Ada di standar SNI PUIL dan standar IEE. Kenapa harus buka keluar? Misalkan Bapak lagi di sini, fotonya terjadi kebakaran, Bapak semprot pakai apar, masih ada api, ini pintu masalah dalam keadaan ketutup, lalu Bapak lupa, Bapak kunci kan, takut ada orang ganggu awalnya gitu, mungkin idenya gitu, katakan Mas Raka lah ya. Pas Mas Raka namanya kalut, buka, patah anak kunci. Kalau Bapak buka ke dalam gini, gimana caranya? Nggak ada tenaga. Tapi kalau buka keluar, Mas Raka dengan kencengnya nendang, lari sambil lari, nendang itu lompat busre.
pasti setidak-tidaknya ada akses bisa kebuka. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada nanti pertanyaan, pintu panel harus dibuka mah keluar. Itu satu. Yang kedua, pada saat Bapak masuk ke sini wajib, bukan lagi sunnah, harus ada apar. Aparnya minimal apa? Yang sistemnya bukan foam, bukan folder, tapi CO2 khusus panel. Oke. Lalu yang ketiga dari sisi kebersihan. Yang keempat, nggak boleh ada barang-barang gini. Yang dibuka namanya akses tempat ada panel-panel atau barang listrik. Ini nggak boleh nih Pak. Karena kalau terjadi di panas berlebihan, ini kertas bisa nggak menyebabkan kebakaran? Bisa. Justru kayaknya hawanya juga kurang adem. Ventilasinya kurang. Kalau mau nanti masyarakat sampaikan ke Pak Adem, tambahin exhaust fan kecil di sini nih. Jadi dinginnya dari sana masuk ke sini. Dapat yang kecil aja, yang ukuran yang gede-gede gini, ukuran yang 4 in atau berapa. Jadi dikit aja dinginnya masuk sini. Gitu, ya. Oke, selanjutnya lagi teman-teman, sebelum kita ngecek panel, kalau biasanya umumnya menurut Bapak, kita masuk panel, Bapak langsung buka nggak panel? Iya. Gimana? Ada informasi Loto kan nanti setelah kita turunkan rambu-rambu ini tanda bahaya ya, awas tegangan tinggi. Sebenarnya nggak boleh tegangan tinggi Pak, ini salah. Kita masuk tegangan itu ada yang pertama, tegangan itu disebutnya tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, tegangan ultra tinggi ya. Tapi kalau dari awal, dari kecil dulu lah, tegangan ekstra rendah, tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, tegangan ultra tinggi. Kalau udah masuk tegangan tinggi jatuhnya apa? Transmisi. Yang tegangannya mulai dari mulai 30 kV sampai 150 kV. Berarti 30.000 volt. Sedangkan kita pakainya cuma 2. Tegangan ekstra rendah sama tegangan rendah. Tegangan rendah 0 sampai 50 volt, tegangan rendah 50 sampai 1000 volt. Sedangkan kita baru 1000 volt, berarti tegangan rendah. Seharusnya nanti dihilangkan. Cukup tulis saja, awas bayar listrik 380 volt atau 400 volt, udah ngeri Pak. Kita 110 udah ngeri, apalagi 380. Kalau tegangan tinggi seolah-olah apa? Ini ada transmisi di sini. Nah itu kesalahan. Kan Bapak nanti orang manajemen, bagian anda proteksi rencana, nanti Bapak bikin rencana, informasi. Kalau nanti ketemu yang kayak gini nih, sebenarnya salah informasi aja. Jadi awas tegangan 380 volt. Iya cukup gitu aja. Kayak sana bukan penangkal petir, harusnya penyalur petir. Kata-kata itu akan jadi apa ya? Membingungin orang nanti di lapangan. Karena kalau listrik tegangan tinggi itu tegangannya adalah mulai dari 30 kV sampai 150 kV. Tegangan tinggi. Tegangan ekstra tinggi 150 sampai 500 kV. Jadi kalau kita cuma 2, tegangan ekstra rendah sama tegangan rendah. Tegangan rendah berarti 50 sampai 1000 volt. Nah, oke Bapak kalau beli kabel ada tulisan 1 kV. Gitu. Ya. Ya. Nah, ya cek panel. Yang pertama, orang banyak salah masuk panel langsung gini, gitu. Nah kita nggak tahu, takutnya kita di sini ada kabel yang ini, ada yang bocor. Kabel ini mungkin nempel lepas karena sering buka tutup nempel. Yang pertama sebenarnya SOP-nya, kan pertama kita harus punya SOP, harus punya JSA, harus punya lagi apa namanya, kita punya data-data toolsnya, data alat ukur sama APD. Nah pertama adalah sebenarnya orang-orang listrik sebelum buka panel harus pakai test pen giniin dulu. Kosong nggak ada tegangan. Nah kalau udah nyataan tidak ada tegangan baru boleh ini. Tapi orang kebanyakan di lapangan hajar aja. Iya. Kadang ya kita menghindari aja secara standarnya ya. Standar kalau saya nyampaikan secara standar. Udah nyatakan oke sama masyarakat, misalkan masyarakat di lapangan, nah nanti Bapak ngawasin, baru Bapak izinkan suruh masyarakat buka. Setelah buka, tadi kan sebenarnya tutup ya. Nah ini dibuka. Nah sekarang tinggal langkah-langkah yang harus dicek. Langkah pertama, monggo masyarakat masih ingat kan? Oke, suhu dulu. Oke, silakan. Jadi pertama kita ngecek di panel tuh suhu dulu Pak. Suhu input maupun suhu output dari suhunya ya. Oke, suhu input berapa derajat? 30,4. Nah, langsung Bapak suhu output. Sama nggak? Beda kan? Bedanya karena apa? Di sini 30,4, di sini 30,0. Berarti kan beda 0,4. Kemungkinan terjadi rambat panas dari kabel yang datang. Bukan dari alat ini.
bukan. Ya, mungkin kalau alat ini aman saja. Berarti mungkin kabelnya kena rambat panas di panel MBB sana, di outputnya, di main breakernya, gitu. Oke, berarti sudah. Coba yang S berapa? RST-nya di satu berarti. Itu satu. Dari semua tenaga. Oke, berapa tuh? 30,2 outputnya. Bapak di bautnya ya, dicek. Berapa? Sama. Oh, 29,8. Oke. Yang T ya, yang output lebih turun kan Pak, itu rambat panas saja. Oke. Dan yang selanjutnya lagi setelah temperatur apa? Masih ingat? Temperatur udah beres ya. Oke, tegangan diceknya, kalau tegangan bapak-bapak gini, biasanya tegangan ini namanya tegangan 3 fase. 3 fase itu RST. Berarti kita cek R ke S, R ke T, S dan ke T. Nanti kita cek lagi tegangan dari 380 ini per fase, kita cek ke netralnya yang menghasilkan tegangan 220-nya. Berarti untuk yang 380 dicek ke RS, RT, RS, kemudian ST, ya. kemudian RN, SN, Ya. TN gitu. Nanti diceknya baik input sama output juga dicek. Nah, kalau sampai beda, umpama gini, Bapak cek tegangan di input adalah R ke S 380, tapi pas ke RS ke outputnya bukan 380, 379,5, berarti kan hilang 0,5. Nah, berarti ada penyebab. Karena terjadi kerusakan, itu bukan berarti kita langkahnya perbaikan. Kerusakan itu berarti kita harus cari penyebab. Berarti segala sesuatu ada kerusakan, berarti ada penyebab. Kemungkinan apakah satu motherboardnya kendor, bisa jadi motherboard antara input atau output yang kendor. Yang kedua, di sini kan ada bimetal. Pada saat kita start stop kan suka plek plek gitu. Takutnya di sini pong atau nggak rata, karena sering kita on off. Kalau kebetulan di sini nggak pernah terjadi on off, udah on sekali udah on terus, aman lah. Tapi bisa juga Pak, jadi panas lama-lama ngepong bimetalnya. Gitu. Berarti itu pemeriksaan in out-nya itu in R, out-nya S gitu. Berarti. Jadi gini coba Pak, masyarakat. Oke, udah 380 ya. Oke, ya. Sekarang ini ya coba cek inputnya dulu. Oke. R sama S nih namanya. R itu 394,8 aja. Oke, sekarang outputnya. Nah, ceknya gitu. Output harus 3. Oh enggak, kurang kencang berarti. Kurang nempel. Kita pindahin dulu. Bentar. Coba ulangin lagi dari atas. Kok nggak sama, jauh. Tadi sama. 395,2. Oke, coba bawah. Tembaganya ya. Terus tekan terus, tekan kencang. Hampir sama ya, 39,95,2. Hampir sama. Oke, caranya gitu Pak. Jadi ngecek input sama output. Nah, cara megang alatnya nggak boleh gini Pak. Kebanyakan orang lapangan gini, cek nih R sama S. Nah, Bapak cek sebelahnya, diangkat cuma satu, itu nggak boleh. Langsung ngecek gini. Harusnya pada saat gini angkat dua-duanya dulu. Kata dua baru kita ngecek gini. Kalau Bapak sering begini, habis ngecek ini pindah gini doang, terus pindah gini, ini nggak diangkat, alat Bapak cepat rusak. Maka terjadi namanya setiap 2 tahun, 3 tahun terjadi kalibrasi, baru ngecek lagi gini. Gitu. Blok 20-nya, nah ini netral ke output karena satunya nggak apa-apa. Hasilnya 226 ya. Coba S-nya lepas dulu. Oke, berapa tuh? 23. Hampir sama? Hah? Ini beda ya? Beda Pak. Oke, sekarang baterainya. Nah, ini ada beda nih Pak. Tadi yang ke R nilai berapa tadi? 22. Ini 229. Terus ke S? Yang ke R R 226. 6. Yang sebenarnya 229, beda 3 volt. Masalah apa? Di PLN pasti. Tegangan PLN turun. Oke. Sekarang netral to ground. Netral to ground. Enggak langsung. Netral to ground. Hasilnya berapa?
1,7 volt aman. Maksimal sebaiknya 2 volt. Atau jeleknya secara resonansi itu adalah 5 volt. Kalau lebih dari itu, dia akan bermasalah nanti kebanyakan di dalam peralatan kita yang namakan adalah startnya infrasekarang gitu. Kalau ground 2 sampai 5 berarti range-nya. Sebaiknya adalah 2. Kalau saya pertahankan 2 volt aja. Kalau lebih dari itu berarti ada masalah. Bisa masalah ground, bisa juga masalah di kabel bapak ada yang kendor di setiap peralatan. Oke, sekarang kita cek frekuensi. Kita taruh frekuensi sini, hertz, coba Pak. Tadi tegangan kepada netral. Hasilnya berapa? Aku baca ya. Kalau ke ground? Enggak, ini lepas dua-duanya dulu. Satu ke ground, satu ke ini, ke R. Aku baca juga. Berarti dari PLN-nya masalah. Oke, kita cek frekuensi aman. Sekarang setelah ini terakhir kita ngecek grounding, mana klaim grounding. Jadi pada saat bapak bilangin ke tim bapak, tiap hari kita pakai testpen. Tim bapak di lapangan testpen semua bukan kan? Iya, mekanik pasti ada saku. Jadi dia buka panel cek testpen dulu, takutnya ada kebocoran. Kebocoran lumayan pak, kesetrum. Kalau dia cuma jatuh doang, kalau hilang nyawa repot loh pak. Iya, bikin laporan, berita acara, waduh. Ya silakan, maksimal tuh 5 ohm seperti yang sama. Nggak dapat hasil ya. Berarti yang kayak tadi aja masyarakat. Groundingan besar. Sistem grounding dalam panel itu ada 3 macam. Yang pertama sistemnya disebut TN. TN itu adalah sebutnya terra netral. TN terbagi lagi 3. Satu TN, terra netral terbagi 3, namanya TNC. Terra netral combinated. Terra netral combinated adalah antara netral sama ground disatukan kabelnya. Ya ini disatukan. Kalau yang disebut TNS, terra netral separated, netral sama ground terpisah. Di kayak ini. Gitu. Ya, itu TNS. Yang ketiga TNCS, terra netral combinated separated. Jadi seolah-olah misalnya 3 buah motor, 2 motor nih groundingnya ngambil dari panel ini, yang satu motornya groundingnya dia nggak gabung tapi sendiri. Yang kedua TT, terra-terra. Jadi panelnya ada grounding dapat dari MDP, tapi panelnya bikin grounding lagi satu, itu namanya terra-terra. Yang ketiga IT, impedance terra. Dia biasa dipakai di sebuah trafo, ada impedansinya dan pakai namanya disebut tegangan Peterson, gitu ya. Itu biasanya trafo-trafo pakainya kalau IT, impedance terra. Kalau tempat bapak mungkin enggak ya, gitu. Oke, sudah maksimal 5 ohm. Hasil berapa mas? 0,9. Oke, sip. Berarti clear, aman groundingnya, udah oke. Itu aja pak panel-panel ya, yang harus bersih. Panel kedua harus ada single diagram. Tujuannya single diagram biar kita tahu pemetaan dari setiap breaker pemakaian ini. Nomor katakan key 10 untuk mana, key 11 untuk mana, ini harus ada. Ini udah jelas, udah ada, udah bagus. Cuman tinggal ini aja nanti penempatan barang-barang yang bukan peruntukannya. Gitu. Oke, ada pertanyaan bapak-bapak? Ini kabel Dutch. Ya, ada pertanyaan? Panas ya?